Saya pernah berpikir bahwa cinta sejati adalah sesuatu yang abadi, tak tergoyahkan oleh waktu atau ingatan. Sampai hari itu tiba, ketika dokter menyatakan bahwa otak saya hanya mampu menyimpan memori baru selama 60 menit saja. Dan yang paling menyakitkan, satu-satunya ingatan yang bertahan adalah momen di atas ranjang bersama dia, pria yang saya cintai, tapi kini semuanya terasa seperti pengkhianatan yang tak termakan. Hari itu, di rumah sakit di pusat kota Jakarta, saya terbangun dengan kepala pusing dan dunia yang terasa asing. Anda mengalami amnesia anterograde, kata dokter dengan suara tenang, tapi bagi saya, itu seperti onis mati. Saya bisa mengingat masa lalu sebelum kecelakaan itu, hidup saya sebagai seorang seniman grafis di sebuah agensi kecil di Menteng, keluarga saya di kampung halaman di Yogyakarta, dan tentu saja, Arjuna, pria yang membuat hati saya berdegup kencang sejak pertama kali bertemu di sebuah kedai kopi di Kemang. Tapi setelah kecelakaan mobil itu, setiap memori baru lenyap setelah 1 jam. Saya harus menulis catatan di ponsel, mengulang-ulang nama orang, dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi di dalam hati, saya berteriak, mengapa ini harus terjadi padaku? Mengapa Tuhan membiarkan ingatan saya rusak, sementara perasaan cinta ini tetap utuh, menyiksa saya setiap saat? Arjuna datang setiap hari, membawa bunga mawar merah yang harum, seperti dulu saat kami pertama kali berkencan. Dia duduk di samping ranjang saya, memegang tangan saya dengan lembut. "Kamu ingat aku kan, Rama?" tanyanya, suaranya penuh harap. Saya mengangguk, karena memang saya ingat ingatan lama itu. Tapi setiap kali dia pergi, saya harus membaca catatan di buku harian saya untuk mengingat kunjungannya. Di dalam dada ada konflik yang bergolak. Apakah cinta ini nyata jika saya harus bergantung pada kertas dan tinta? Saya merasa seperti orang asing di tubuh sendiri, melihat dunia melalui lensa yang kabur. Malam itu, saat sendirian, saya berpikir tentang momen kami di ranjang, bukan yang vulgar, tapi saat kami berbaring berdampingan, berbicara tentang mimpi-mimpi kami. Dia bilang ingin membangun rumah kecil di pinggir pantai Bali bersama saya. Itu satu-satunya ingatan yang tak pernah pudar, meski yang lain hilang. Tapi kenapa? Apakah otak saya sengaja mempertahankannya untuk menyiksa saya? Keesokan harinya, Arjuna membawa temannya, seorang pria bernama Bima, yang katanya sahabat kami sejak kuliah. Bima tersenyum ramah, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat saya gelisah. "Rama, kamu harus kuat," katanya, tapi suaranya terdengar palsu. Di dalam hati, saya bertanya-tanya, siapa dia sebenarnya? Mengapa Arjuna tampak gugup saat Bima ada di sana? Saya mencoba mengingat, tapi setelah 60 menit, semuanya lenyap lagi. Saya menulis di catatan jangan percaya Bima. Tapi mengapa? Insting saya berbisik ada pengkhianatan, tapi bukti apa yang saya punya? Cinta saya pada Arjuna membuat saya ragu, tapi keraguan itu seperti duri yang menusuk hati. Saya ingin berteriak padanya, ceritakan semuanya lagi. Tapi saya takut jawabannya akan menghancurkan saya. Perlahan, rutinitas rumah sakit menjadi neraka. Setiap pagi, saya bangun dan harus membaca ulang siapa saya, apa yang terjadi. Arjuna selalu ada, menceritakan kisah kami, bagaimana kami bertemu di Estial Seni di Jakarta, bagaimana dia, seorang arsitek muda, jatuh cinta pada senyum saya. Tapi di balik cerita manis itu ada bayang-bayang. Saya mulai menyadari bahwa Arjuna sering menghindari topik tentang kecelakaan. Itu hanya kecelakaan biasa, katanya. Tapi di dalam, saya merasa ada yang disembunyikan. Konflik batin saya semakin dalam, apakah saya mencintainya karena ingatan lama, atau karena dia memang pantas. Setiap kali dia menyentuh tangan saya, hati saya bergetar, tapi pikiran saya berteriak hati-hati. Malam itu, saat dia pergi, saya menangis sendirian, memeluk bantal yang masih berbau parumnya. "Kenapa kau tak jujur, Arjuna?" gumam saya dalam hati. Ingatan di ranjang itu muncul lagi, kami berbaring, tangan saling genggam, berjanji selamanya.
Tapi sekarang janji itu terasa rapuh. Akhirnya saya keluar dari rumah sakit. Arjuna membawa saya pulang ke apartemen kami di kawasan Sudirman. Rumah itu penuh oto kami berdua di Pantai Anyer, di Candi Borobudur. Tapi setiap hari adalah perjuangan baru. Saya harus memakai jam pengingat untuk minum obat dan Arjuna menjadi pengasuh saya. Aku akan selalu ingatkan kamu, katanya dengan mata berkaca-kaca. Tapi di dalam saya merasa beban. Apakah dia lelah? Apakah cinta ini akan bertahan? Saya mulai menulis jurnal panjang menceritakan setiap detail hari itu sebelum lupa. Dan di jurnal itu, saya menemukan catatan aneh. Bima menelepon malam itu sebelum kecelakaan. Hati saya berdegup kencang. Apa artinya? Konflik semakin membara, saya mencintai Arjuna, tapi keraguan ini seperti api yang membakar jiwa saya. Hari berganti dan saya mulai beradaptasi. Arjuna mengajak saya jalan-jalan ke taman kota, membeli es campur aurit saya. Saat itu kami duduk di bangku, dia memeluk bahu saya. Kita akan melewati ini bersama, katanya. Saya ingin percaya, tapi ingatan 60 menit membuat semuanya sementara. Di dalam hati, saya bertanya, apakah ini kebahagiaan sejati atau hanya ilusi? Setiap pagi, saya bangun dengan hati yang semakin berat, membaca jurnal kemarin untuk menyusun pule hidup saya. Arjuna masih setia, membuat sarapan nasi goreng dengan telur mata sapi, seperti dulu. Tapi hari ini, saat dia pergi bekerja, Bima datang tanpa diundang. Aku khawatir denganmu, Rama, katanya, duduk di sofa dengan senyum yang terlalu manis. Saya mencoba mengingat, tapi setelah beberapa menit, saya harus melihat catatan. Di dalam ada peringatan hati-hati dengan Bima. Mengapa? Dia mulai bercerita tentang masa lalu kami bertiga, kuliah di Universitas Indonesia, pesta-pesta malam di Ancol. Tapi ada nada aneh di suaranya saat menyebut Arjuna. Dia sangat mencintaimu, tapi terkadang orang berubah, katanya pelan. Hati saya teriris, apakah ini petunjuk pengkhianatan? Saya ingin bertanya lebih lanjut, tapi waktu 60 menit berlalu, dan semuanya hilang lagi. Di dalam dada, konflik bergolak lebih hebat. Apakah Arjuna menyembunyikan sesuatu dengan Bima? Malam itu Arjuna pulang lelah, tapi matanya berbinar saat melihat saya. Kami duduk di balkon, memandang lampu-lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip. Ingat dulu kita sering begini, katanya, memegang tangan saya. Saya mengangguk karena ingatan lama itu ada. Tapi di dalam saya berpikir tentang kata-kata Bima. Arjuna, ceritakan tentang kecelakaan itu lagi, pinta saya. Dia terdiam sejenak, lalu bilang mobil kita ditabrak truk, itu saja. Tapi suaranya gemetar. Saya merasa ada kebohongan. Konflik batin semakin dalam, cinta ini membuat saya buta, tapi keraguan ini seperti racun yang meracuni jiwa. Saya ingin memeluknya, tapi juga ingin menjauh. Ingatan di ranjang muncul lagi, kami berbaring, dia berbisik, aku milikmu selamanya. Tapi sekarang kata itu terasa hampa. Beberapa hari kemudian, saya menemukan pesan lama di ponsel Arjuna yang tak sengaja tertinggal. Ada chat dengan Bima, kita harus berhenti, Rama akan tahu. Hati saya hancur. Apa artinya? Saya menulis di jurnal dengan tangan gemetar. Saat Arjuna pulang, saya konfrontasi. Apa hubunganmu dengan Bima? Tanya saya tajam. Dia terkejut, wajahnya pucat. Itu masa lalu, Rama. Sebelum kecelakaan, kami pernah dekat, tapi aku memilihmu. Pengakuan itu seperti pisau yang menusuk. Di dalam saya berteriak, bagaimana bisa kau khianati aku? Tapi dia menangis, memohon maaf. Aku salah, tapi sekarang aku hanya mencintaimu. Konflik semakin membara, makan atau tinggalkan. Hati saya terbelah dua. Kami berusaha memperbaiki, tapi bayang Bima masih ada. Dia menelepon Arjuna sering, dan setiap kali Arjuna tampak gelisah.
Saya mulai meragukan segalanya. Di malam-malam sunyi, saya berbaring sendirian, memeluk bantal, dan berpikir, apakah cinta ini layak diperjuangkan jika dibangun di atas kebohongan. Ingatan genep puluh menit membuat saya terus mengulang rasa sakit itu. Saya ingin lari, tapi kemana? Indonesia ini luas, tapi hati saya terikat padanya. Konflik inner semakin kuat, seperti badai yang tak berhenti. Akhirnya, saya memutuskan bertemu Bima sendirian di sebuah warung kopi di blok menceritakan yang sebenarnya, desak saya. Dia tersenyum sinis. Arjuna dan aku pernah bersama sebelum kamu. Kecelakaan itu. Karena kami bertengkar di mobil tentang memilih siapa. Kebenaran itu menghantam seperti gelombang tsunami. Di dalam saya hancur, Arjuna menyembunyikan pengkhianatan itu. Tapi mengapa otak saya hanya ingat momen indah di ranjang? Apakah itu cara alam melindungi hati saya? Saya pulang dengan air mata, konflik batin mencapai puncak, cinta atau kebencian. Pagi itu, setelah pengakuan Bima, saya duduk di ruang tamu, menatap Oto kami berdua dengan hati yang semakin remuk. Arjuna belum pulang dari kerja malam, dan saya harus membaca jurnal untuk mengingat semuanya. Setiap kata di sana seperti luka baru, pengkhianatan, kebohongan, Bima. Di dalam, saya bergulat dengan emosi yang semakin ganas, marah bercampur cinta, kecewa bercampur rindu. Mengapa kau lakukan ini padaku, Arjuna, gumam saya pada diri sendiri. Ingatan di ranjang itu muncul lagi, lebih menyakitkan, kami berbaring, dia berjanji setia, tapi sekarang semuanya palsu. Konflik batin seperti api neraka, membakar setiap serat jiwa saya. Saat Arjuna pulang, saya tak bisa menahan diri. Kau bohongi aku tentang kecelakaan, teriak saya. Dia terdiam, lalu jatuh berlutut. Makan aku, Rama. Aku takut kehilanganmu. Air matanya mengalir, tapi di dalam hati saya, ada dinding yang semakin tebal. Kami berdebat panjang, suara kami bergema di apartemen kecil itu. Bagaimana aku bisa percaya lagi, tanya saya, suara gemetar. Dia memeluk saya, tapi saya menolak. Konflik semakin dalam, bagian dari saya ingin memakan, tapi yang lain berteriak untuk pergi. Malam itu, saya tidur di sofa, memeluk jurnal sebagai satu-satunya teman setia. Hari-hari berikutnya adalah siksaan. Arjuna berusaha keras, membuat makan malam romantis dengan sate ayam khas Jakarta, memutar lagu-lagu dangdut yang kami suka. Tapi setiap genep puluh menit, saya harus mengingat ulang rasa sakit itu. Di dalam saya bertanya-tanya, apakah ini ujian untuk cinta kami? Atau tanda bahwa semuanya harus berakhir? Bima menelepon lagi dan Arjuna mematikan ponselnya di depan saya. Aku putuskan hubungan dengannya, katanya. Tapi keraguan tetap ada. Konflik inner semakin hebat, seperti gelombang yang menghantam pantai hati saya tanpa henti. Saya mulai mencari bantuan ke psikolog di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Anda perlu waktu untuk memproses, kata dokternya. Tapi bagaimana jika ingatan saya hilang setiap jam? Di sesi itu, saya ceritakan semuanya, air mata mengalir. Di dalam, saya merasa lemah, cinta ini membuat saya rapuh, tapi tanpa itu, siapa saya? Pulangnya, Arjuna menunggu dengan bunga. Mari kita mulai lagi, pintanya. Saya ragu, tapi hati saya meleleh sedikit. Tapi malam itu, mimpi buruk datang, saya melihat Arjuna dan Bima bersama, tertawa atas penderitaan saya. Bangun dengan keringat dingin, konflik semakin membara. Akhirnya, klimaks datang saat Bima muncul di depan pintu. Aku tak bisa lepas dari Arjuna, katanya keras. Arjuna mendorongnya keluar, tapi pertengkaran meledak. Pergi, Bima. Aku pilih Rama, teriak Arjuna. Bima pergi dengan amarah, tapi kerusakan sudah terjadi. Di dalam saya, emosi meledak, sakit hati, cemburu, dan cinta yang tercampur aduk. Saya menangis di pelukan Arjuna, tapi pikiran saya berbisik, apakah ini akhir?
Konflik batin mencapai enit, membuat saya ingin menyerah. Setelah pertengkaran dengan Bima, apartemen terasa lebih sunyi, tapi hati saya semakin ribut. Setiap pagi membaca jurnal seperti membuka luka lama yang semakin dalam. Arjuna tidur di samping saya, tapi saya tak bisa menyentuhnya tanpa ingat pengkhianatan. Di dalam, saya bergulat dengan monster emosi, rasa percaya yang hancur, cinta yang masih membara. Apakah aku bisa memakan? Tanya saya pada cermin, mata saya merah karena menangis malam. Ingatan di ranjang itu sekarang seperti kutukan, momen manis yang kontras dengan realita pahit. Konflik semakin ganas, seperti badai tropis yang menghancurkan segalanya. Arjuna berusaha lebih keras, mengajak saya ke Bali untuk liburan penyembuhan. Kami terbang ke Denpasar, menginap di ila kecil di Ubud. Pemandangan sawah hijau seharusnya menenangkan, tapi di dalam hati, saya gelisah. Lihat, Rama, ini seperti mimpi kita dulu, katanya saat kami berjalan di tepi sungai. Saya tersenyum palsu, tapi pikiran saya berteriak, mimpi yang dibangun di atas kebohongan. Malam itu, di ranjang ila, kami berbaring berdampingan, tapi tak ada kata. Di dalam, saya berpikir, apakah ini kesempatan kedua atau jebakan? Konflik batin seperti api yang tak padam. Di Bali, rahasia baru terungkap. Saya menemukan email lama di laptop Arjuna, rencana dia dan Bima untuk bisnis bersama, yang gagal karena kecemburuan. Itu alasan pertengkaran di mobil akunya saat saya konfrontasi. Air matanya mengalir lagi. Aku takut kehilangan semuanya. Hati saya teriris lebih dalam, bukan hanya asmara, tapi juga ambisi. Di dalam, emosi meledak, marah, sedih, kecewa. Kami bertengkar di bawah hujan Bali, suara kami hilang dalam deru air. Kau gunakan aku sebagai tameng, tuduh saya. Dia menyangkal, tapi matanya berkata lain. Konflik semakin dalam, membuat saya ingin lari ke hutan Ubud dan hilang. Tapi di tengah badai itu ada momen kelembutan. Arjuna membawa saya ke pantai Sanur saat matahari terbit. Makan aku, Rama. Aku akan buktikan cintaku setiap hari, meski kamu lupa. Kata-katanya menyentuh, tapi di dalam, saya ragu apakah cukup. Kami berpelukan di pasir, angin laut menyapu air mata. Tapi konflik tetap ada, semakin kuat seperti ombak yang menghantam. Pulang ke Jakarta, Bima menghubungi lagi, mengancam akan sebarkan rahasia kami. Dia gila, kata Arjuna panik. Saya merasa terjebak di tengah perang mereka. Di dalam hati, emosi semakin liar, takut, cinta, benci. Konflik batin mencapai level baru, membuat saya merasa seperti akan pecah. Kembali di Jakarta, ancaman Bima membuat hidup kami seperti neraka. Setiap hari, saya bangun dengan ketakutan baru, membaca jurnal yang semakin tebal dengan cerita pengkhianatan. Arjuna mengubah nomor ponsel, tapi Bima menemukan cara. Dia obsesi, gumam Arjuna. Di dalam saya, emosi bergolak lebih hebat dari sebelumnya, cinta yang terluka, marah yang membara, dan rasa takut yang melumpuhkan. Mengapa ini tak berakhir, jerit hati saya. Ingatan di ranjang sekarang seperti mimpi buruk, mengingatkan betapa rapuh semuanya. Kami memutuskan melapor ke polisi, tapi bukti tak cukup. Di kantor polisi Tanah Abang, saya duduk gemetar, Arjuna memegang tangan saya. Kita kuat bersama, bisiknya. Tapi di dalam, saya bertanya, benarkah? Malam itu, Bima muncul di depan apartemen, mabuk dan marah. Arjuna milikku, teriaknya. Pertarungan isik hampir terjadi, tapi tetangga memisahkan. Di dalam dada saya, emosi meledak seperti gunung berapi, cemburu yang membakar, sakit hati yang tak tertahankan. Setelah itu, Arjuna menangis di pelukan saya. Aku menyesal pernah dekat dengannya. Pengakuannya membuat hati saya luluh sedikit, tapi konflik tetap ganas. Saya mulai terapi intensi, belajar teknik mengingat meski singkat. Di sesi itu, saya ceritakan semuanya, air mata tak henti. Cinta ini menyiksa, kata saya pada psikolog.
Di dalam saya bergulat dengan diri, makan sepenuhnya atau akhiri. Momen klimaks datang saat Bima mengirim oto lama Arjuna dan dia. Lihat, dia bohong, tulisnya. Saya hancur, tapi Arjuna menjelaskan, itu sebelum kita. Kami bertengkar hebat, barang-barang beterbangan. Cukup, teriak saya. Tapi di tengah amarah, kami berpelukan, menangis bersama. Konflik batin semakin ekstrem, seperti badai yang menghancurkan tapi juga membersihkan. Akhirnya, saya memutuskan memberi kesempatan. Kita bangun dari nol, kata saya. Tapi emosi masih membara, lebih dalam dari sebelumnya. Hari-hari setelah insiden Bima, kami mulai membangun ulang. Arjuna berhenti bekerja dengan proyek apapun terkait Bima Okus pada kami. Setiap pagi dia membacakan jurnal untuk saya dengan suara penuh cinta. Tapi di dalam hati, emosi semakin dalam dan kompleks, cinta yang tumbuh kembali, tapi dibayangi trauma. Apakah ini akan bertahan? Tanya saya pada diri setiap malam. Ingatan diranjang sekarang menjadi simbol harapan, momen itu bertahan, mungkin cinta kami juga. Bima akhirnya ditangkap karena pelecehan, memberi kami kedamaian. Di pengadilan, Arjuna bersaksi, tangannya gemetar. Aku pilih Rama, katanya tegas. Saat itu, hati saya meleleh sepenuhnya. Di dalam, konflik mulai mereda, diganti rasa syukur. Kami pulang berpelukan di ranjang berbicara tentang masa depan. Kita kembali lagi bangun rumah impian, bisiknya. Waktu berlalu, kondisi saya membaik sedikit berkat terapi. Saya bisa ingat lebih lama, meski tak sempurna. Arjuna menjadi pilar saya, dan cinta kami tumbuh lebih kuat melalui badai. Di akhir, saya sadar, pengkhianatan itu menyakitkan, tapi memakan membuat kami lebih manusiawi. Kami hidup bahagia, meski dengan catatan dan pengingat. Cinta tak sempurna, tapi itulah yang membuatnya indah.